So, guten Abend zusammen. Kita sekarang ada di sesi namanya Redewendung. Jadi Redewendung itu semacam kayak apa ya, frase atau kalimat-kalimat umum yang bakal membantu kalian buat memahami bahasa dari awal. Jadi kayak kalian nggak perlu ngerti strukturnya, tapi kayak cukup telan. Tapi ini sering dipakai sama orang-orang Jerman. Nah, ini yang udah aku list pertama di video pertama ini. Jadi namanya tuh Alltagsdeutsch. Alltagsdeutsch tuh ya kayak kata-kata yang sering dipakai lah ya dalam keseharian gitu. Sama orang Jerman ini ada beberapa nih. Ini tuh nggak semuanya, cuma bisa dijamin hampir dari semua yang aku list di sini bakal kalian pakai kalau kalian di sini. So, mungkin kita langsung lihat bareng-bareng aja ya. Dari yang pertama nih. Jadi di sini pertama ada halo atau guten Tag. Guten Tag, G-nya tuh kayak apa namanya, kayak agak ketelan gitu ya, kayak huruf H gitu. Guten Tag itu Guten Tag tuh artinya selamat siang. Jadi ini Guten Tag artinya selamat siang. Terus Guten Morgen itu selamat pagi, jadi Morgen tuh pagi ya. Morgen ini artinya pagi. Terus Guten Abend nih, Guten Abend artinya selamat sore. Nah, tapi perlu diperhatiin ya, sorenya tuh di sini tuh kayak ya malam sih. Jadi misal jam 8 malam gitu, kalian ngomongnya juga Guten Abend. Karena sebenarnya kayak misal bahasa Inggris juga kan sama ya. Kayak good night itu orang-orang pakai buat kalau mau tidur, mau istirahat gitu, kita bilangnya good night. Nah, itu kalau dalam bahasa Jerman namanya Gute Nacht. Nah, ini aku nggak tipe ya. Gute bukan Guten Nacht. Nah, kenapa ini Gute Nacht? Ini ntar kita bahas di bagian akusatif nominatif. Jadi tunggu aja sampai video ya, sampai situlah ya. Oke. Ini Gute Nacht bukan tipe ya. Nah, terus nih kalimat yang umum banget dipakai. Tanya kabar. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Nah, ini G, get. Terus ada apostrof S nih. Kalian baca bareng aja langsung Wie geht's dir? Ya, Wie geht's dir? Nah, jawabnya gimana? Jawabnya Mir geht's gut, danke. Ini ada dua frase ya, jadi Mir geht's gut. Ini artinya aku baik-baik aja. Makasih gitu, danke. Nah, kalian bisa tanya balik und dir, dan kamu gimana kabar gitu maksudnya. Oke, terus ini ada danke, artinya terima kasih. Bitte, bitte, ini kata yang sebenarnya banyak arti ya. Dan ini bakal kalian pakai, sering banget kalian pakai dalam bahasa Jerman. Pertama artinya sama-sama. Jadi kalau udah dibilang danke, kita bisa jawab bitte. Sisi lain bisa bilang kalau misalnya ada orang mau apa ya, mau lewat gitu, kayak kita mempersilahkan, woi bitte, itu juga bisa. Silahkan, ya gitu. Nah, terus ada ini kalau jawabannya yang agak official ya, agak formal, sorry, agak formal. Kalian bisa bilangnya sehr gern, dengan senang hati artinya. Gitu. Oke, nah terus selanjutnya ini kalau mau berpisah, kalian bisa bilang auf Wiedersehen. IE, ingat-ingat ya, IE di bahasanya I double, bukan auf Wiedersehen, tapi auf Wiedersehen. Ini kalimat yang formal. Oke. Nah, yang nggak formalnya gimana? Ini yang lebih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini tulisannya agak rumit tapi bahasanya gampang. Tschüss. Nah, bukan tschüss, bukan ya, tapi tschüss. Gampang. Tschüss. Tschüss gitu. Oke.
Nah, selanjutnya ada Entschuldigung. Ini bisa dipakai kalau kalian mau permisi kayak lewat, kalau di kultur kita ya, misal lewat depan orang tua atau lewat depan orang gitu, kita bisa bilang Entschuldigung. Atau minta maaf, bilangnya juga Entschuldigung gitu. Nah, kalau misalkan ada orang minta maaf ke kita nih, terus iya kayak bukan suatu masalah besar gitu ya, kita bisa jawab kein Problem. Ini bahasanya kein Problem. Ingat ya, EI dibacanya, ya EI dibaca jangan lupa AI. Jadi kein Problem. Oke. Ya, ini selanjutnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris nih, I understand ya. Lagi dijelasin sesuatu gitu, jawab aja ich verstehe. Ich verstehe. Kalau nggak ngerti, ich verstehe nicht. Nah, kalau nggak ngerti, minta tolong diulang. Ya, jangan diem. Nah, gimana cara minta tolong ngulangnya? Ini cara ngulangnya yang ini. Können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen tuh artinya ngulang ya. Oke. Kalau masih nggak ngerti, kalian bisa bilang noch einmal bitte. Gitu. Ngomongnya masih kecepatan, bilang aja langsamer bitte. Gitu. Nah, 3 kata yang terakhir ini bisa kalian pakai kalau misal kalian pingin tahu arti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Kayak misal nih yang kalimat yang kedua nih, was bedeutet, misal was bedeutet belajar auf Deutsch. Jadi kayak apa, kalau ditranslatein belajar tuh ke bahasa Jerman tuh apa sih gitu, kurang lebihnya. Was bedeutet belajar auf Deutsch. Belajar auf Deutsch bedeutet lernen gitu. Atau sinonimnya. Sinonimnya wie sagt man belajar auf Deutsch. Gimana cara orang bilang belajar dalam bahasa Jerman. Gitu. Ya itu dulu aja sih paling untuk Redewendung pertama ini. Yang penting buat kalian ini ya. 3 yang terakhir mungkin akan lebih kalian temuin nanti di bab-bab selanjutnya ya. Karena ini sebagai perkenalan dan pengantar dulu. Oke, vielen Dank und tschüss.